Halo semuanya, kembali lagi di channel Math Edu. Perkenalkan, saya Gebelinda Krisvania Devani dengan NIM 20 2020 025. Dengan dosen pembimbing saya adalah Bapak Danang Setiadi SPD MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang polinomial. Sebelumnya kita mau mengetahui dulu. Di sini ada peta konsep teman-teman mengenai polinomial. Untuk yang pertama, kita akan membahas materi tentang operasi aljabar pada polinomial. Yang kedua, kita akan membahas pembagian suku penyek. Dan yang ketiga, kita akan membahas teorema sisa dan akar-akar suku penyek. Lanjut saja ya, langsung ke operasi aljabar pada suku penyek. Ada pengertian suku penyek. Teman-teman tahu bahwa pada matematika polinomial atau suku penyek ini adalah pernyataan matematis yang berhubungan dengan jumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Perhatikan pada bentuk aljabar berikut ini teman-teman. Di sini ada bentuk aljabar 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 8. Dia memiliki bentuk aljabar, memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, memuat satu variabel yaitu x. Kemudian, yang kedua, memiliki pangkat tertinggi atau derajat. Pangkat tertingginya 3. Dan dia mempunyai 4 suku. Ada 2x pangkat 3, 6x pangkat 2, 12x, dan 8. Kemudian, dia juga memiliki konstanta. Konstantanya 8, teman-teman. Dan ciri yang terakhir, memiliki koefisien setiap variabelnya. Pada variabel x pangkat 3 memiliki koefisien 2. Dan x pangkat 2 koefisiennya 6. Dan variabel x memiliki koefisien 12. Nah, pada bentuk aljabar tersebut, itu disebut suku penyek atau polinomial. Karena kenapa? Berderajat. Karena memiliki pangkat tertinggi pada variabelnya. Jadi, untuk itu, bentuk umum suku penyek polinomial berderajat n dalam variabel x adalah an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah bla 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 ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x pangkat 1 ditambah a0. Kemudian pada bentuk umum suku penyek ini kita bisa mengubah bentuk umum suku penyek tersebut sebagai fungsi fx. Fungsi fx menjadi fx sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah bla 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 tambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x pangkat 1 ditambah a0. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, nilai polinomial. Pada nilai polinomial ini kita diketahui suku penyek fungsi fx sebagai berikut. Fx sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 ditambah bla 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 tambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x pangkat 1 tambah a0. Pada nilai suku penyek fx untuk x sama dengan k atau fk, kita dapat menentukan dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama dengan cara substitusi. Dengan mensubstitusikan x sama dengan k pada suku penyek fx, maka kita dapat memperoleh fk sama dengan an k pangkat n ditambah an-1 k pangkat n-1 ditambah an-2 k pangkat n-2 ditambah bla 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 tambah a2 k pangkat 2 tambah a1 k pangkat 1 tambah a0. Jadi nilai x-nya itu kita ganti dengan nilai k. Kemudian cara yang kedua adalah cara skema Horner.
Kita misalkan fx sama dengan A3x pangkat 3 ditambah A2x pangkat 2 tambah A1x pangkat 1 tambah A0, maka fk sama dengan A3 kali k pangkat 3 tambah A2 k pangkat 2 tambah A1 kali k tambah A0. Maka kita memperoleh fk sama dengan A3k pangkat 2 ditambah A2 kali k tambah A1, k-nya kan kita tadi keluarkan tuh, jadi pangkatnya berkurang, tambah A0. Kemudian yang masih memiliki pangkat k-nya masih tinggi, kita keluarkan nilai k-nya, jadi fk sama dengan dalam kurung A3 pangkat k tambah A2 tutup kurung kali k tambah A1 tutup kurung kali k tambah A0. Ini cara skema Horner, teman-teman. Jadi A3 kita turunkan menjadi A3, A2, kemudian A3 kali K, maka menghasilkan A3K. Kita jumlahkan A2 dan A3, jadinya A3 kali K tambah A2. Kemudian A3K tambah A2 kita jumlahkan menjadi A3K pangkat 2 tambah A2K. Kemudian kita tambahkan lagi yang atas dengan yang bawah, jadi hasilnya A3K pangkat 2 tambah A2K tambah A1. Kemudian kita kalikan dengan K, menghasilkan nilai A3K pangkat 2 tambah A2K pangkat 2 tambah A1 pangkat K. Maaf, A1 kali K. Kemudian kita jumlahkan menjadi A3K pangkat 3 tambah A2K pangkat 2 tambah A1K tambah A0. Inilah yang nilai hasil terakhir sendiri itu disebut nilai dari fungsi K. Di sini ada keterangan, teman-teman. Untuk tanda panah itu berarti kita kalikan dengan K ya. Kemudian yang ketiga, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Penjumlahan atau pengurangan dua polinomial ditentukan dengan cara menjumlah atau mengurangkan suku-suku dari kedua polinomial. Suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya suku yang sejenis. Sedangkan untuk perkalian dua buah suku banyak dapat ditentukan dengan cara mengalihkan suku-suku dari kedua suku banyak. Dalam mengalihkan pada suku banyak menggunakan sifat distributif perkalian. Kita langsung lihat contoh, teman-teman, dari dari materi yang awal supaya teman-teman lebih paham. Untuk contoh soal yang pertama, kita menentukan derajat, koefisien, dan suku tetap dari setiap suku banyak X dalam kurung X tambah 1 tutup kurung kali dalam kurung X kurangi 2. Pembahasannya begini. Kita bisa mengalihkan yang ada di dalam kurung dulu. Maka kita menghasilkan X kurung buka, X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2, kurung tutup. Dan kalau sudah, kita bisa mengalihkan yang ada di dalam kurung dikalikan dengan X. Maka menghasilkan X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 2X. Kemudian kita tinggal menentukan mana derajat, mana koefisien, dan mana suku tetap. Yang pertama, kita memiliki derajat. Derajat itu pangkat. Jadi derajatnya ada 3, karena pangkat tertingginya 3. Kemudian, koefisien. Koefisiennya berapa? Dari setiap variabelnya. Koefisien untuk variabel X pangkat 3 adalah 1, koefisien untuk X pangkat 2 adalah negatif 1, dan koefisien untuk 2X adalah negatif 2. Kemudian dia memiliki suku tetap atau tidak? Tidak, dia tidak memiliki suku tetap, jadi suku tetapnya adalah 0. Kemudian kita mau masuk ke contoh yang kedua. Tentukan nilai suku banyak berikut untuk nilai X sama dengan negatif 3. Dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 7x dikurangi 5. Kita memiliki dua cara. Bahwa tadi sudah kita ketahui. Untuk cara yang pertama adalah cara substitusi. Bagaimana itu cara substitusi? Kita tinggal memasukkan nilai X-nya. Kita ganti nilai X dengan negatif 3. Yang pertama,
kita ganti nilai X pangkat 3-nya, jadi 2 kali negatif 3 pangkat 3 ditambah 5 dikali negatif 3 pangkat 2 dikurangi 7 dikali negatif 3 dikurangi 5. Maka kita memperoleh 2 dikali negatif 27 ditambah 5 dikali 9 dikurangi negatif 21 dikurangi 5. Jadi hasilnya adalah 7. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua dengan skema Horner. Jadi begini. Kita tulis dulu koefisien dan suku tetapnya. Koefisien untuk X pangkat 3 kan 2, kemudian X pangkat 2 kan 5, kemudian X kan negatif 7, dan suku tetapnya adalah negatif 5. 2 kita turunkan, jadi kita tinggal 2 dikalikan negatif 3, jadinya negatif 6. Kemudian 5 ditambah negatif 6 menghasilkan negatif 1. Negatif 1 kita kali dengan negatif 3, maka 3. Kemudian negatif 7 ditambah dengan 3, hasilnya negatif 4. Dan negatif 4 kita kali negatif 3, hasilnya 12. Maka tinggal terakhir negatif 5 ditambah 12, hasilnya 7. Maka nilai F-nya berapa? Untuk nilai F sama dengan 3, berapa? 7. Kemudian kita masuk contoh yang ketiga. Diketahui suku banyak Px sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 7 dan nilai Qx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 2. Kita suruh menentukan nilai Rx sama dengan Px tambah 2Qx. Bagaimana tuh? Kita lihat pembahasannya ya. Bahwa Px sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 7 ditambah dikali 2 kali Qx. Qx-nya tadi berapa? 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 2. Pertama-tama kita mengalihkan nilai yang Qx dulu ya teman-teman. Nilai Qx jadi hasilnya 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 10x kurangi 4. Jadi, tinggal dijumlahkan saja. Jadinya hasil Rx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 kurangi 2x pangkat 2 tambah 6x tambah 3. Kita lanjut ke materi yang kedua, pembagian suku banyak. Pada pembagian suku banyak, ada beberapa dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara bersusun dan cara skema Horner. Ada 3 macam pembagian suku banyak, teman-teman. Ini yang pertama, pembagian suku banyak oleh X dikurangi K. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak X pangkat 4 tambah 7X pangkat 3 tambah 5X pangkat 2 dikurangi 22X tambah 10 oleh X tambah 5. Kita memiliki 2 cara. Cara yang pertama itu adalah cara bersusun. Cara bersusun ini caranya seperti kalian membagi. Jadi, X pangkat 4 tambah 7X pangkat 3 tambah 5X pangkat 2 kurangi 22X tambah 10 dibagi dengan X pangkat X tambah 5. Jadi, hasilnya X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 dikurangi 5X tambah 3. Dan dia memiliki sisanya adalah negatif 5. Kemudian bagaimana dengan cara skema Horner? Apakah hasilnya akan sama? Kita lihat. Untuk cara yang kedua dengan cara skema Horner, hasilnya pasti tetap sama. Kita ganti dulu X tambah 5 sama dengan 0, jadi X sama dengan negatif 5. Tinggal kita tulis koefisien setiap variabel dan suku tetapnya, kemudian sebelah kirinya adalah pembaginya, negatif 5-nya. Jadi, sama aja. Sisanya negatif 5. Kemudian, teman-teman bisa mencari. Dan, kemudian yang kedua adalah pembagian suku banyak oleh AX tambah B. Jika Fx dibagi oleh Ax tambah B, akan diperoleh Fx sama dengan
AX tambah B kali HX tambah sisa. S-nya itu sisa ya. Maka Fx sama dengan dalam kurung X tambah B per A kali HX tambah sisa. Langsung masuk contoh teman-teman. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak dari 5X pangkat 5 dikurangi 6X pangkat 4 tambah 6X pangkat 3 dikurangi 11X pangkat 2 dikurangi 3X kurangi 8 oleh 5X min 1. Pembahasan untuk cara yang pertama itu adalah cara skema Horner. Jadi, ini kita pembaginya 5X min 1 kan, kita ubah jadi X sama dengan 1/5, jadi pembaginya 1/5. Kemudian, setiap koefisien dan suku tetapnya jangan lupa dituliskan dulu. Ada bagian atas, jadi 5, negatif 6, 6, negatif 11, negatif 3, dan negatif 8. Kemudian 5 kita turunkan. Dan 5 dikali 1/5, hasilnya 1. Kemudian negatif 6 tambah 1, negatif 5. Kemudian negatif 5 kali 1/5, hasilnya negatif 1. 6 tambah negatif 1, 5. Kemudian 5 dikali 1/5, hasilnya 1. Negatif 11 tambah 1, hasilnya negatif 10. Negatif 10 dikali 1/5, hasilnya negatif 2. Negatif 3 tambah negatif 2, hasilnya negatif 5. Negatif 5 kali 1/5, hasilnya negatif 1. Negatif 8 tambah negatif 1, hasilnya negatif 9. Negatif 9 inilah sisanya. Sehingga kita memperoleh HX sama dengan 5X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 tambah 5X pangkat 2 dikurangi 10X dikurangi 5. Cara gampangnya teman-teman bisa menulis dari belakang ya. Dari negatif 5. Oh, negatif 5 itu kalau sisanya belakang sendiri berarti depannya sisa itu adalah konstantanya atau suku tetapnya. Depannya suku tetap pangkatnya 1, X pangkat 1 berarti negatif 10-nya negatif 10X. Kemudian depan pangkat 1, depannya pangkat 1, pangkat 2 berarti 5X pangkat 2. Depannya X pangkat 2 berarti pangkat 3 berarti negatif 5X pangkat 3. Dan untuk yang depan sendiri adalah 5X pangkat 4. Maka kita peroleh Fx sama dengan Ax tambah B kali Hx tambah S. Fx sama dengan Ax tambah B ini adalah pembaginya. Jadi 5X min 1 kali Hx-nya adalah hasilnya dari yang telah dibagi. Jadi 5X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 tambah 5X pangkat 2 dikurangi 10X dikurangi 5 ditambah sisanya negatif 9. Kemudian Fx sama dengan X dikurangi 1/5 kali, itu kan sama-sama bisa 5 kan bisa dikeluarin tuh, jadi 5 dikali X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurangi 2X kurangi 1 tambah negatif 9. Maka kita peroleh Fx sama dengan 5X kurangi 1 dalam kurung X pangkat 4 kurangi X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurangi 2X kurangi 1 kurangi negatif 9. Jadi Hx sama dengan X pangkat 4 min X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurangi 2X kurangi 1 dengan sisa negatif 9. Lalu, pembagian suku banyak oleh suku banyak derajat 2. Misalkan suku banyak Fx dibagi oleh suku banyak Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C. Pembagian ini bisa kita selesaikan dengan metode Horner jika Ax pangkat 2 plus Bx plus C dapat difaktorkan. Jika tidak demikian, dapat diselesaikan dengan cara pembagian biasa atau disebut dengan Porogapet. Misalkan Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C dapat dituliskan sebagai A kali X min K1 kali X min K2 dengan A tidak sama dengan 0. Yang B, kita bisa membagi Fx dengan X min K1. Maka Fx sama dengan X min K1 kali Hx tambah
sisa pertama. Dan yang C, hasil bagi GX dibagi lagi dengan X min K2. Maka GX sama dengan dalam kurung X min K2 kali HX tambah sisa 2. Jadi Fx sama dengan X min K1 kali X min K2 kali HX plus S2 tambah S1. Kita masuk ke contoh ya teman-teman. Contoh soal yang pertama. Tentukanlah hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak. Dari Fx sama dengan X pangkat 5 kurangi 13X pangkat 3 dikurangi 13 X pangkat 2 tambah 8X kurangi 5 oleh suku banyak Gx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8. Untuk pembahasan yang pertama kita menggunakan skema Horner. Kita tulis Fx-nya dulu. Fx-nya berapa? X pangkat 5 kurangi 13X pangkat 3 kurangi 13X pangkat 2 tambah 8X dikurangi 5. Kemudian Gx-nya pembaginya X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8. Itu kan bisa difaktorkan tuh. Jadi X plus 2 dan X plus 4. Maka X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 4. Ada dua pembagi ya. Caranya kita menggunakan skema Horner. Untuk yang pertama, kita dengan pembagi yang pertama, negatif 2. Jadi, kita tuliskan Fx-nya 1, 0, negatif 13, negatif 13, 8, dan negatif 5. Kemudian, kalau misalnya ada yang tanya, loh, itu kok 0 sih? Kan harusnya negatif 13. Ya, kita mengurutkan dari pangkatnya, teman-teman. Jadi, pangkat 5 itu koefisiennya 1. Tapi di situ kok langsung pangkat 3, kok tidak ada pangkat 4. Jadi, yang untuk pangkat 4 kita tulis dengan 0. Apabila di situ tidak dituliskan X pangkat berapanya, langsung lompat dengan X pangkat. Misalnya ada X pangkat 2, langsung X berarti itu bisa ditulis 1 dan 1. Jadi ini kan tidak ada X pangkat 4 tuh, kita tulis dengan 0. Kita peroleh hasil X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 9X pangkat 2 tambah 5X tambah dikurangi 2. Dan dia memiliki sisanya 1, negatif 1. Kemudian, dari peroleh hasil pembagi yang pertama, kita bisa membagi dengan pembagi yang kedua. Jadi, 1, negatif 2, negatif 9, 5, dan negatif 2, kita bisa bagi dengan 4. Maka, kita diperoleh bentuk Fx sama dengan X plus 2 dalam kurung X min 4 kali X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 dikurangi X tambah 1 tambah 2, kemudian tutup kurung, dikurangi 1. Kemudian, X plus 2 kali X plus X min 4 kali X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 kurangi X tambah 1 kali 2X tambah 2 min 1. Maka kita peroleh X tambah 2 X min 4 dalam kurung X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 kurangi X tambah 1 kali 2X plus 3. Maka sisanya berapa? Sisanya 2X plus 3. Kemudian kita masuk ke teorema sisa dan akar-akar suku banyak. Untuk yang pertama, teorema sisa. Jika suku banyak Fx dibagi X min K, sisanya adalah Fk. Sifat-sifat, dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama, 1. Pembagian suku banyak Fx oleh Ax plus B adalah F min B per A. Yang kedua, sisa pembagian suku banyak Fx oleh X min A, X min B adalah Sx sama dengan X min B per A min B kali Fa ditambah X min A per B min A kali Fb. Kita masuk ke contoh ya teman-teman. Contoh yang pertama. Suatu suku banyak bila dibagi X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8, dia mempunyai sisa X tambah 7.
bila dibagi X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 2 mempunyai sisa 5X plus 3. Hitunglah sisanya bila dibagi X pangkat 2 min 4. Lihat pembahasannya. Untuk yang pertama, suku banyak Fx dibagi dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8. Sisanya adalah X tambah 7. Kita bisa memperoleh Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X kurangi 8 kali Hx tambah X plus 7. Maka Fx sama dengan X plus 2 kali X plus 4, yang X pangkat 2 dikurangi 2X kurangi 8 ini kita faktorkan. Kemudian kali Hx tambah X plus 7, itu persamaan pertama. Kemudian, suku banyak Fx dibagi X pangkat 2 min X min 2, sisa 5X tambah 3. Maka Fx sama dengan dalam kurung X pangkat 2 kurangi X kurangi 2 kali Hx tambah 5X tambah 3. Maka Fx sama dengan, kita faktorkan ya, X pangkat 2 min X min 2 kita faktorkan menjadi X plus 1 dan X min 2 kali H2X tambah 5X plus 3. Itulah persamaan yang kedua. Kemudian Fx dibagi dengan X pangkat 2 min 4, maka Fx sama dengan X pangkat 2 min 4 dikali H3X ditambah AX plus B. Fx sama dengan X2 pangkat X pangkat min 2 min 4, kita faktorkan menjadi X plus 2 kali X min 2 kali H3X tambah AX plus B. Itu persamaan yang ketiga. Dari persamaan 1 kita peroleh F negatif 2 sama dengan 5. Kenapa bisa 5? Jadi negatif 2 ini kita masukkan di nilai X, menghasilkan nilai 5. Kemudian dari persamaan 2 kita diperoleh F2 sama dengan 13. Kemudian F2 ini kita tinggal memasukkan ke fungsi Fx-nya, kita ganti nilai X-nya. Dengan menggunakan persamaan 3, kita peroleh F-2 sama dengan 5 dan F2 sama dengan 13. Jadi kita menggunakan persamaan 3 ya. Min 2A plus B tambah 5 sama dengan min 2A plus B sama dengan 5 dan 2A plus B sama dengan 13. Kita eliminasi, kita menghilangkan nilai B, jadi tinggal negatif 4A sama dengan negatif 8, maka A sama dengan 2. Dan kita tinggal substitusi nilai A. A-nya kan 2 tuh, jadi kita substitusi ke 2A plus B sama dengan 13, maka tinggal 4 tambah B sama dengan 13, jadi B sama dengan 9. Maka sisanya adalah 2X tambah 9. Kemudian yang terakhir, faktor dan akar-akar suku banyak. Diketahui, Fx suatu suku banyak X min K disebut faktor dari Fx jika dan hanya jika Fk-nya sama dengan 0. Contoh, tunjukkan bahwa 2 merupakan akar persamaan X pangkat 3 plus 2X pangkat 2. X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 5X min 6, maka dengan nilai F-nya tadi kan 2, kita peroleh menjadi X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 5X min 6 sama dengan 0. Jadi
X min 2 kali X pangkat 2 plus 4X plus 3 sama dengan 0. Jadi X min 2, X plus 1, dan X plus 3 sama dengan 0. Akar-akarnya berapa? X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 1, dan X3 sama dengan negatif 3. Sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar materi polinomial. Semoga bermanfaat. Terima kasih.